Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk para kepala bagian di sini, yang pertama Bapak Haji Soeharto, beliau adalah koordinator humas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutup poin saja sehubungan dengan tugas saya selaku seksi humas. Kalau saya membaca pada pakem tugasnya banyak, tapi selama ini kayaknya baru beberapa kali melaksanakan tugas mendapatkan mandat dari pimpinan, yaitu mewakili apa itu dulu di Pinang Sayup. Oh iya. Ya, sama ulang di tahun. Ya ulang tahun apa itu, FKP namanya apa itu, Minang Sayup. Ya, EKMS itu datang selaku humas, kemudian menghadiri di ini festival turnamen voli di Lamongan. Ternyata begitu saya di sana, dari ketuanya sampai yang badannya besar-besar, saya menunjukkan foto, hanya menunjukkan foto saja. Bapak kenal dengan Pak Umbu? Oh, aku kenal baik dengan orang tuanya. Akhirnya semua hormat gitu. Dalam artian sampai dicarikan sekretarisnya. Ini di luar tugas ya. Dengan Pak siapa? Umbu Bili. Yang Umbu Bili. Ya, di Global Mora. Itu Umbu Bili dia yang punya Sumba TV. Fredrik Bili ini ya. Nah, sudah gitu yang lain kayaknya belum. Tapi untuk keliling humas kan keluar ke dalam. Ya. Itu dengan cara silaturahimnya Mas Rasun, yaitu mendoan itu. Ya. Ini enak tidak enak harus kita telan dan harus saya omongkan. Kesan dari grassroots, artinya teman-teman yang ada di lapangan, kadang-kadang adalah kita kayak terlalu elit gitu loh, sehingga mereka malu. Itu kayak gitu aja ya. Artinya apa? Perlu ada silaturahim yang lebih intensif lagi, misalnya yang korwil mungkin lebih intensif lagi mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya yang mereka Banyumasan, tapi jangan dipaksa, kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Itu saja. Di luar tugas selaku humas, dan saya masih akan tetap mempelajari tugas kehumasan, maka mari kita apa yang sudah kita punyai ya, cobalah kita istilahnya tadi seni asli ya. Kayak ebek itu mungkin kita pelan-pelan aja, nabung apa-apa. Ebeknya Mas Santo itu biar ganteng-ganteng ebeknya. Kayaknya ebeknya rambutnya itu sudah ada yang keriting, ada yang lurus gitu. Jadi ya, saya kira nggak banyak kok. Kalau misalnya kita akan ganti tabuhnya itu satu set paling sekitar 15 juta itu. Kalau dipikul sama-sama, insya Allah bisa ya. Atau kita pelan-pelan. Jadi kita punya kesenian yang utuh. Karena kalau karawitan itu nggak bisa selalu utuh ya. Yang bisa saya lihat ebek sama rebana. Tapi rebana itu, qasidah rebana itu ibu-ibu sudah eksis biasanya. Soalnya kalau ibu-ibu kalau selalu udah ngomong Pak seragam, udah bapaknya nggak berani bilang apa-apa. Tapi kalau bapaknya bilang Bu duwe tuku seragam ebek, saya seragam ebek itu. Nah, ini bedanya. Itu untuk kesenian. Kemudian berikutnya untuk program kita yang sudah berjalan 1 tahun, mohon maaf Pak Rizal ya. Kesibukan Pak Rizal sebenarnya tidak terpengaruh kepada kegiatan kita karena kita sudah ada pos masing-masing. Satu hal yang perlu diintensifkan adalah koordinasi. Misalnya apa? ADRT, ayo kapan kita bicarakan. Ya, kemudian apalagi ayo kapan kita bicarakan. Kemudian cukup yang menangani lapor kepada Pak Rizal tinggal oke, nanti setelah jadi silakan ditandatangani, dibaca dulu. Tentunya para advokat ini adalah orang-orang yang sangat teliti. Kemudian berikutnya, biar pertemuan ini tadi secara Pak Ramaneh, bi amalikum wa bi anfusikum ya? Oh iya. Iya. Anfusnya jelas sudah ini karena kita sudah membawa tenaga kita dan sebagainya. Terus gini saja gampangnya ya, pertemuan ini biar tidak sia-sia hanya makan, ya entah 10.000, 20.000 nanti kita kumpulkan aja. Itu gitu saja. Apakah uang ini akan kita masukkan ke kas
apakah uang ini akan dibelikan beras 5 kg, kita cari korwil siapa yang perlu diberi dan seterusnya. Saya kira ini jadikan kebiasaan aja. Setiap ada kumpulan ada gitu, apa 5.000 nggak apa-apa, 10.000 nggak apa-apa, syukur 100.000 kan gitu ya. Jadi saya kira itu saja supaya tidak terlalu lama. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan dari segi bahasa maupun dari segi isinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Harto selaku koordinator seksi humas, dan yang beliau memang kemarin mengingatkan saya, juga Pak Cahyanto juga nanti juga Pak Haji Firman nanti ada kotak keliling gitu ya. Monggo disiapkan dus keliling ya. Seikhlasnya, dan insya Allah ini nanti akan masuk ke kas pusat. Jadi ke kas pusat ya, insya Allah ke kas pusat, monggo seikhlasnya. Dan terima kasih Pak Haji Harto, ini masukan yang luar biasa, dan nanti akan saya catat di dalam notulen rapat dan akan jadi bahan untuk kita pengurus membicarakan. Dan selanjutnya adalah Bapak Dr. Suparyono. Beliau adalah dari seksi koordinator seksi sosial masyarakatan dan sekaligus Ketua Korwil Kebumen. Silakan Pak Paryono. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau mungkin apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Jadi saya karena ini unek-unek ya, mohon maaf ya. Sehingga kalau nunuknya ini kurang bagus ya mohon dimaklumi. Tapi semata-mata yang kami sampaikan adalah untuk kemajuan organisasi ini. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dewan Penasihat bahwa keberadaan kita ini kan sudah diakui oleh organisasi lainnya. Jadi barat rumah kita nih, rumah udah elit tadi Pak Harto bilang. Tapi alangkah baiknya kalau rumah itu isinya juga bagus, jangan gedungnya aja tapi isinya kosong. Maksud saya begini, jadi saya hanya menyoroti dari sisi kelembagaannya. Kita sudah bentuk pengurusan, kepenggalan, dan cuma termasuk saya sendiri sampai sekarang juga selaku seksi saya nggak pernah melaksanakan tugas. Karena kami sendiri juga bingung apa yang akan kita usulkan. Nah, jadi syarat saya mungkin ini perlu perbaikan Pak, perbaikan. Jadi supaya nanti apalagi tadi disinggung lagi 2 tahun sudah selesai, jadi paling tidak sebagai peninggalan, jadi acuan. Jadi mungkin ke depan ini kita buat acuan yang harus dilaksanakan baik oleh induknya maupun oleh korwilnya. Jadi antara induk dan korwil ibarat air mengalir, termasuk misalkan tadi dari struktur organisasi. Kalau menurut hemat saya, kalau ini adalah suatu induk, sehingga di induk ini bukan lagi bicara seksi tapi bagian. Kepala bagian ini nanti membawai seksi ada di korwil, karena seksi itu yang akan melaksanakan. Kita sebagai induk adalah sebagai koordinator yang tugasnya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh korwil-korwil, sehingga nanti masing-masing korwil itu juga kegiatannya sama dan secara struktural dipayungi oleh induknya. Nah, induknya tinggal memantau dan mengevaluasi, tapi kebijakan itu harus dirumuskan dari induknya. Seperti contoh misalkan kami lakukan di organisasi misalkan di sosial, mungkin di
dari induknya memprogramkan bahwa sebagai bagian ini akan melakukan misalkan kunjungan sosial ke beberapa daerah. Yang melaksanakan itu nanti Korwil, bukan mungkin misalkan ke Bumenang, ke mana, Denpasar kemana, nah tapi atas namanya Banyumasan. Karena sebagai induk, sehingga kita ibarat tadi rumah itu ada isinya gitu. Nah, supaya ini tertib dan teratur, paling nggak ya minimal setiap 3 bulan atau 4 bulan pengurus ketemu lah ini mungkin gitu. Ya apalagi ini mungkin Pak Ketua Umum sudah menyiapin ini, boleh kan, boleh Pak Ketua mungkin rapat kan gitu. Ya jadi nanti tinggal kami ini meneruskan di Korwilnya, sehingga kalau tadi secara antara bapak dan anak nyambung. Kalau sekarang ini kan kelihatannya putus, Pak. Putus itu. Dan ini, nah, kalau ini sudah terbuat ke Paku, nanti untuk penerusnya gampang, tinggal mengembangkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Selesai itu Pak, terima kasih masukannya dan mohon maaf sekali kalau ini mungkin kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan biar nggak ngantuk. Insya Allah luar biasa, nanti akan dirangkum, nanti Bapak Ketua maupun Wakil akan menanggapi, sementara biar mengalir dulu, nanti ditampung dulu Pak Rizal dan Pak Wiwanto. Baik, selanjutnya Bapak Suroso, beliau adalah Kepala Bagian Advokasi dan sekaligus Ketua Korwil Densel. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MC dalam rangka saya sebagai bagian ya daripada organisasi Rumpun Banyumasan dan sekitarnya di Bali yang membawai advokasi. Jadi tentang advokasi itu kan istilahnya memberi suatu himbauan atau aturan ya, yang mengatur tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Nah di situ ada ketentuan umum dan ketentuan operasional yang disebut ART. Nah berkaitan dengan itu kan sudah diatur, mengatur. Jadi mengatur antara hak dan kewajiban. Jadi bagi siapapun orangnya yang tidak melakukan kewajiban dan bukan merupakan anggota, ya tidak dapat haknya. Oleh karena itu ada salah satu warga, nggak usah saya sebutkan namanya, itu sakit, terus kemudian atas nama subjek hukum yaitu Banyumasan, ya aturannya memang begitu, dan disepakati semua. Aturan mengikat sebagai undang-undang, kata Pak Rizal bersama-sama advokat. Jadi itu yang harus kita ikuti. Mulanya aku SMS japri pribadi kalau orang manema aja ngumpulna ke orang kewajibannya buat agar kita kenal, ya harus datang dewek-dewek titip karo rasun tukang tempe ya duit seperak, katakan begitu. Karena aturan itu adalah ada sanksi. Ya sanksinya ya itu nggak dapat kan gitu. Oleh karena itu kita tegakkan, karena dengan adanya aturan itu kita walaupun kecil eksis, kemudian kedepannya akan lebih baik. Ada tujuannya. Tujuannya adalah silaturahmi. Maunya silaturahmi orang gelem terus kemudian apa-apa arep melu-melu kan ya gue. Nah ini saya nun sewu nih, kita kan dulu menggodok ADRT itu di rumahnya Pak Riwanto beberapa kali, kemudian di tempatnya Pak Gus Rubiono itu finalisasi. Lah itu kita akan berbentuk profesional, artinya organ-organ masing-masing itu punya kewenangan masing-masing atas perintah daripada ketua dengan surat keputusan. Ini suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini. Artinya begitu. Begitupun kita di Bali
kan ada Kesbangpol, sekalipun kita sudah terdaftar di Menkumham, di Kesbangpol, kami telah melakukan proses itu. Akan tetapi saat itu kurang satu syarat, yaitu NPWP. Terus kemudian kita mengurus sama Pak Rizal, kemudian saya berhenti. Nah ini belum diteruskan lagi ke Pak Ruji sebagai orang yang punya kewenangan di Kesbangpol, gitu loh. Oleh karena itu berkaitan dengan ini, Ibu pembina, salah satu pembina Bu Alit Putra bilang, Pak Suroso, kedene ngurung terdaftar nang Kesbangpol, bu kayak Pak Heri, takon wae Pak Heri yang nah itu nanti Pak Heri sama Pak Rizal tolong dikomunikasikan lagi, why not, kenapa tidak terdaftar, nanti kurang siji tok ya, ben kok langsung lengkap kita Kesbangpol sini terakomodasi sehingga kita arep jaluk, katakan itu harus berdasarkan apa, menimbang dan mengingat, soalnya akhirnya nggak ingat kan repot gitu loh. Nah di situ mengingat dan mengingat, terus ke Menkumham, terus Kesbangpol dan sebagainya, itu memang formalisasi. Ini sekarang organ-organnya masih berdiri sendiri-sendiri. Bendahara masih atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan. Bukan perusahaan, atas nama ini organisasi. Ibaratnya PT, sahnya suatu organisasi itu atas keputusan direktur dan komisaris. Tanpa itu tuh nggak sah, palsu. Oleh karena itu kita profesional ke sana. Mari kita bukan saling menyalahkan. Kita sama-sama perbaiki yang belum baik, kita baik. Itu, terima kasih. Kemudian tambah ini, saya selaku Korwil Denpasar Selatan, ya, Korwil Densel, ya saya ketua ini, beliau pembinanya si Pak Papang. Artinya gini, dalam masa Covid, bulan puasa, kita mengadakan peduli sosial, warga Korwil, dan bahkan sampai merambah ke Korwil itu atas inisiatif daripada anggota-anggota. Terus kemudian setelah itu terkumpul tanpa rapat-rapat, yang penting WA itu adalah sebagai main of komunikasi, alat komunikasi terhadap kita, langsung jalan lancar, semuanya lancar. Saya ngeritik nih, saya sekarang ngomong tentang advokasi lagi nih. Ini jere paling batal, jere kamul, kayak dinyong aja jengkel ya, jere kamul, jere ini Dwika, maksudnya Denbar urung bayar, urung bayar 10.000 yang sebagai kewajiban. Jadi mohon itu Pak. Jadi saya sebagai advokasi ini, bukan sebagai ketua desa. Ya, artinya coba ditata gitu. Angger aku jantek sengit de mecate, aku kan gini loh, teorinya gini. Jadi bendahara dikumpulnake, sing patut jadi bendahara siapa? Terus jadi aku orang milih, kon milih wargane. Angger nanti orang pecus jadi wargane ke orang pecus dipecat kepriwe, dadi aku ora kipal kapialan. Itu teorinya Pak Kiai Haji Sukirman. Jadi nabok nyili tangan ya ora apa-apa lah, sing penting go apik iki kan ya kowe jadi kan nabok nyili tangan tapok bayar iki. Kowe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bintal Ustaz Torekan semenit bae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit ya, untuk menyatukan Banyumasan. Coba kita sekali-kali biar ngerti kita sudah punya, mungkin dikatakan makam ya, mungkin pas di bulan 2 ya, kalau nggak di bulan 2 ya enggak apa-apa, kita bareng-bareng ziarah. Ziarah artinya katanya ada yang sudah masuk ke rumah asli sana sudah.
Nah itu kan kita harus, saya aja nggak ngerti Sunggul yang sebelah mana ini kan nggak ngerti. Jadi artinya kita istilahnya itu bakti sama pejuang pertama yang mencetuskan Banyumasan, yang berjuang semuanya lah yang di Bali ini. Kita biar ngerti gitu, biar tahu gitu. Jadi nanti kalau kita sudah tahu, insya Allah sampai anaknya apa bisa mampir sendiri, oh ini bapak ini bapak ini, kita bareng-bareng lah. Kalau setuju enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin pas menit. Benora kakung terus selingan Bu Hajah ini mewakili wanita ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua Paguyuban Banyumasan, Bapak-bapak Ketua Kolwil, Paciba, Kebumenan, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan, serta bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh yang hadir di sini. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad selaku panutan kita. Saya selaku perwakilan, tetapi juga saya sebetulnya ada di bawah Pak Palyono selaku seksi sosial. Saya anggota di seksi sosial. Saya sendiri juga belum melaksanakan tugas seperti apa yang diharapkan oleh organisasi karena keterbatasan langkah. Karena sudah dilaksanakan oleh bapak-bapak sehingga kami hanya manut maksudnya tidak seperti organisasi yang seharusnya, karena memang kita ini kan organisasi sosial. Terima kasih banyak kepada khususnya Bapak Ketua yang sudah mengorbankan baik waktu, tempat, tenaga, materi yang tidak terhingga sehingga Banyumasan ini tetap berjalan meskipun dengan riak-riak di grassroots yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Soeharto. Panas juga di telinga cewek nih, tapi karena kita memaklumi orang banyak, ya saya mohon juga Bapak Pembina dan semua yang sepuh-sepuh ini mungkin berpanjang usus tadi, karena ibaratnya anak yang memang tidak semuanya seperti yang kita harapkan. Dimaklumi, karenanya yang senior-senior, saya juga mungkin termasuk senior, karena saya usianya sudah 65 tahun Juni kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga memaklumi mungkin situasi sekarang karena ekonomi sedang begini, itu memicu jadi pemantik, ibaratnya ada kecemburuan sosial karena semua memang sedang merasakan hal-hal itu dan satu dengan yang lain tentunya berbeda. Nah, bagaimana kita-kita yang tua-tua ini menyentil atau memberitahu, paling tidak mengingatkan yang nakal-nakal ini, bukan nakal ya, maksudnya ya petakilan, ibaratnya bocah petakilan untuk tidak menjadi besar, untuk tidak menjadi pemisah. Karena saya rasakan dengan tidak hadirnya beberapa yang sudah di dalam undangan sudah di dalam undangan konfirmasi, ini pasti ada sesuatu, ada benang merah yang belum, ada benang kusut yang belum terpecah, ada benang yang belum terluruskan. Nah, kami selaku perempuan, selaku wanita, tentunya ibu juga dari anak-anak ini, berharap kakak-kakaknya yang senior-senior juga lebih dari yang adik-adiknya ini bisa memberitahu, bisa tentunya lewat ketua-ketua Kolwil, grup-grup, maksudnya ketua-ketua Kolwil yang sudah ditunjuk,
bisa memberikan pemahaman kepada anggota-anggotanya untuk tidak keluar dari jalur, untuk tidak keluar dari koridor yang sudah kita sepakati. Demikian harapan kami. Saya selaku perwakilan perempuan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti saja Pak Rizal biar sampai selesai dulu, biar ini makanya ini dipercepat ya, jadi waktunya sudah mepet, nanti secara kolektif saja Pak Rizal. Nah, selanjutnya kepada ini kemudian seksi kesenian Mas Santo nya unek-unek semenit baik ya. Kali ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja tutup poin ya. Sebenarnya yang diomongin Pak Harto itu bagus. Masalah gamelan itu sebenarnya kemarin sebelum COVID itu udah ada pembicaraan saya sama Pak Yati Gendang, Yati Nasi Goreng itu mau nganu gamelan, cuman karena ketendang COVID terus dia ada urusan malah pulang kampung apa gimana, belum balik lagi ya. Jadi mungkin nanti saya berharap juga dan semoga sebelum berakhirnya kepemimpinan Pak Rizal kita udah punya gamelan yang saya harapkan punya sendiri. Jadi kalau mau latihan itu bisa bebas lah istilahnya, nggak di tempatnya orang lain gitu maksudnya. Saya harapkan cuman itu aja. Semoga di akhir kepemimpinan Pak Rizal kita udah punya gamelan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Wakilun PDDI. Oh iya, Korwil. Korwil belum. Kita duduk. Ya silakan. Kita pikir nanti terakhir. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Paguyuban Banyumasan, kami mewakili dari warga Banyumasan dan Pasar Barat. Tentu kalau saya melihat dari yang tadi banyak hal yang usulan-usulan yang masuk. Untuk Denpasar Barat, bahwa kalau lihat dari paguyuban ini kan memang lama sekali dan saya ngikutin sudah berapa tahun ini. Dan semakin lama semakin meningkat dan lebih baik. Tentu manajemen baik. Yang berikutnya ya setiap tahun kita selenggarakan ya paling kumpul-kumpul, selesai kumpul-kumpul makan-makan nyanyi-nyanyi, selesai bubar. Nah itu yang kita rasakan. Untuk yang di Korwil Denpasar Barat sama kegiatannya. Jadi setiap bulan kami laksanakan yaitu arisan yang secara rutin, kemudian diisi dengan kultum atau tausiah, terus diselingin dengan perbanaan. Jadi untuk ibu-ibu Denpasar Barat. Tentang kegiatan yang lain, ini kami seperti ke Pantai Nasuhan, ke tur dan lainnya kami sudah lakukan memang. Tapi ada juga yang masukan-masukan dari warga bahwa yang kita ini kan kadang-kala orang datang ini kan kalau ada waktu dan ada minat. Kalau yang nggak ada minat ya sudah. Padahal untuk warga kami, untuk orang Banyumasan, untuk Denpasar saja itu sebenarnya di luar sudah banyak. Kalau saya teliti bahwa mereka-mereka saya tanya, kalau ikut anggota Banyumasan kan semestinya orang-orang yang kaya ya. Kalau orang yang nggak saya seperti saya ini orang yang kalau nggak beruntung ya mungkin belum bisa. Gitu. Sebelumnya sudah ketakutan. Takutnya nanti pada saatnya kita ya katakan kalau di Denpasar Barat ini kan ke rumah-rumah. Bagi yang dapat arisan ya ketempatan. Nah bagi yang ini, bagi yang kurang beruntung, kalau saya nanti ikut, tentu kalau saya kos atau kontrakan saya tidak cukup untuk membiayai. Nah kita di situ memikirkan bagaimana ya kalau mereka itu bisa ikut, mereka bisa ikut andil walaupun mereka ini katakan
kurang beruntung, bagaimana supaya dia itu masih bisa ikut. Nah, pemikiran saya, kita menengok ke belakang atau menunduk bahwa kita sebenarnya kegiatan-kegiatan paguyuban ini kan kegiatan sosial. Jadi kalau bila mana perlu, kalau menurut saya pribadi, kita punya anggaran atau sumbangan, atau di atas kita ini kan banyak orang yang mampu, orang-orang Banyumas. Bagaimana kalau kita buatin ATM beras yang nilainya 2,5 kilo, kalau kita beli 100.000 itu 55 kilo, kalau 1 juta ya udah 10 kantong, 10 kantong 5 kilo. Ini sebenarnya menyentuh bagi orang-orang yang kurang mampu. Sebenarnya kalau lihat dari tadi pada saat-saat kok hanya kepingin saja, saya lihat dari Pak Suroyo tadi, kayaknya orang-orang tertentu saja yang ikut di dalam anggota Banyumasan. Padahal semestinya kita sebenarnya orang Banyumas juga yang tinggal di Bali, sebenarnya kita memiliki juga semestinya. Tapi kan beliau karena mungkin malu, atau mungkin tidak mampu, atau mungkin hal-hal yang lain atau sibuk lainnya, itu sebenarnya ya hak kita juga, karena kita menyangkut anggota Banyumasan dan sekitarnya, itu seperti itu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pikirkan, bahwa bagaimana untuk bisa kita merangkul supaya kita semuanya bisa ada kesan bahwa orang yang beruntung ini bisa, oh iya ternyata anggota Banyumasan di sana juga ada, di sekretariatan ada ATM beras rupanya, siapa tahu kita ke sana, ada kita bisa membantu bagi orang yang kurang beruntung. Itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Yang berikutnya adalah tadi Denpasar Barat ini punya utang. Tentu kalau kita sudah lihat dari profesional, manajemen yang baik, tentu ada surat yang memang ditujukan kepada Korwil. Karena Korwil ini, kata Korwil ini juga menanyakan tentang bendahara. Bu, sudah dibayar atau belum? Tapi kayaknya sudah. Melalui apa? Transfer. Tapi lah bukti-bukti ini kan kita nggak tahu. Soalnya kan yang pergantian pengurus dari yang memang saya sendiri yang sebagai ketua Korwil, tetapi bendahara sudah ganti dan laporannya tarsok-tarsok masih. Jadi kalau dilihat dari saldo, dari keuangan udah 1 juta berapa, nggak 1.200.000, tapi dilihat kemarin kelihatan nggak pernah datang gitu. Ini yang problem. Jadi kita nggak bisa komunikasi tentang keberadaan apakah sudah bayar atau belum. Kebetulan Pak Mulyono tidak hadir sebagai bendahara, tentunya kami minta bahwa itu tertulis bahwa kami di sini ya, bahwa bulan ini atau tahun ini yang belum kita bayar. Jadi kita tahu persis kekurangannya berapa yang harus kita bayar. Bukan kita sombong ya seperti Pak Firman, oh saya bisa bayar sekarang, tidak. Tentu harus ada mekanisme yang jelas supaya kami nanti bisa dijelaskan kepada warganya yang di Korwil Denpasar Barat. Begitu Pak. Jadi ada mekanisme yang jelas supaya kami bisa bertanggung jawab tentang kondisi keuangan pusat. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ki Adi, silakan. Mau kabeh tong wis ya. Ramane mau wis ya ayuhan nas wis sutahullah wis wis. Terus ramane iki. Biunge mau ya wis. Satu hal saja menanggapi dari semua guru yang jelas siji nyambung gune ramane mau dari lewat rojiun mau. Jadi walanab duanakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wa thamarati wa basyiris sabirin. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, jangan mimpi orang hidup itu tanpa ujian dan cobaan. Itu intinya. Baik itu organisasi, oh cuma organisasi geden, nyong kalau bocor gak ada gelut. Wis baik. Walanabluwanakum jelas ya. Kami kata Allah pasti akan menguji kalian. Kata-kata pasti nas gak boleh tawar Pak. Pasti. Jarane Risma hari ini piye Pak? Tak. Sama tak sepuro sebagai manusia biasa. Hukum tetap proses. Karena walanabluwanakum bisyai'in min al-khawfi wal ju'. Dengan sesuatu yang pertama, dengan rasa apa? Ketakutan. Wedi disingkirna, wedi dirasani. Ya kan? Wedi jadi ngeblok megenep akeh.
Ngerti macam-macam orang wala nabluwan aku bisyaiman khauf wal dengan rasa pencotan corona bisa aku ngelutok gara-gara corona pada corona akan ada tapi apa corona padahal ayat jelas ya fa inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan di situ pasti ada kemudahan. Tinggal kita hanya mencari. Aja ngeluh kayak apa tapi tidak merubah keadaan. Ya, wal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Yang ketiga, yang jadi wong sugih. Bondone numpuk tetep kurang bae ora ono syukure. Iki jane wong sugih. Nek telu iki nyuwun bisa mengatasi yang akan diuji yang terakhir apa? Ya wal anfus. Maka jiwa kita itu akan diuji. Nek kuat mikire kesehatannya sampean ra kuat, Pak. Nek kesehatannya kuat, jiwane sampean sing ora kuat. Stres. Nek stres ora duwe hukum yakin. Lah mlaku ora duwe penyakit. Ya. Wa naqsimna amwat wa thamarat. Ya. Terus buah-buahan. Ya, buah-buahan yang dimaksud sini adalah buah kinerja kita. Nek nyong rikan nang paguyuban kok grudak tok isine. Ampun tenan komandan tegas ini. Apapun yang terjadi hal itu, sia-sia kita bersosial di paguyuban ini. Artinya apa? Nyong rika aja ming seneng ku nandur tok, tapi ora gelem ngramut, ora gelem ngumas garam, ora gelem nyemprot ketika ada hama penyakit. Ora bisa panen. Yakin. Pas samarot. Jelas. Sembahyang oke, tapi sembahyang orang dijaga sia-sia, bisa riak dan lain sebagainya. Ini perlu dijaga. Yo seneng nandur, ngurep bibit sing unggul, yo bisa merawat, yo bisa bersih disujani, yo bisa garam, yo nek ono hama ndang disemprot. Nek ono hama disemprot yakin ora panen. Wis, nggih. Wa samarat. Wa basyiris sabirin, maka di sini kuncinya adalah berikanlah mereka kabar baik bagi orang-orang sing sabar. Mereka kudu sabar. Orang sabar ya orang sing dadi pengurus saya yakin. Wabasiril sobil, maka di akhir ayat ini tidak ada bahasa wabasiril ikhlasin, tidak ada. Ikhlas itu buah dari sabar. Aja ngomong ikhlas kalau sabar yakin beranak. Wis takon kiai sabar bae kayak gini dari sisi pandang pada baik. Atau kono turu lama nih kayak gue sedang ngurung bawa petang sakit. Ya, jadi intinya alhamdulillah untuk masalah hari ini terus disampaikan Pak Wakil Pak Riwanto, Pak Ketum tadi, alhamdulillah di Semboran tidak ada gejala apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ini yang sering saya genjot di paguyuban Semboran, karena kalau Pak saya turun beberapa tahun, kalau saya udah berbelas-belas tahun ini di Semboran tidak pernah diganti mulai ada pengurus. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya intinya sekali lagi dari ending saya yang saya bicarakan tadi, apapun yang terjadi, kalau kita mau ingin nandur apik, kudu dirawat sing apik, dimes digaram sing apik, nek anak keton anak hama nendang disemprot ben panen. Jadi nyong rika kabeh ngabdi nang paguyuban Banyumasan iki ora sia-sia, tetep ana nilai ibadahe. Ngoten lho. Nah ini ora sithik-sithik dirasani dan seterusnya, ini sing kurang pas bagi saya ya. Karena manusia itu tidak ada yang hebat, yakin. Hebat itu tidak bisa sendiri. Hebat itu tidak bisa sendiri karena hebat itu harus bersama-sama. Nek nyong kalau takon nyong mereka kayak gini misalnya, sing paling hebat sih kisah anak ada nyong kalau bidara ketika orang. Betul menang. Tapi panitiane Pak sekum protes. Rika kita mengenai tuh bang nyong. Berarti sing hebat nyong orang Rika. Artinya, pikir dua loro bisa yelan mak. Orang maning sing liyane ora bisa jajal kowe ndak karo sekut tok sing ngomong ya wis hebat sing tak kabeh iki sing ngono akeh dadi keton hebat. Makanya di sini kita jangan merasa hebat dan jangan merasa minder yang apa yang disampaikan oleh Pak Pak Sahir itu. Jadi di sini tidak ada, karena yang di hadapan Allah itu yang dilihat adalah ketakwaannya, bukan karena sisi dari ekonomi, pendidikan dalam macam, tidak. Samalah. Kita hebatnya di sisi mana, kita kurang di mana. Maka adanya paguyuban inilah kita saling melengkapi satu sama lain. Kurang enang di ayu tak tambahi, lebih enang di no. Ngoten nggih? Sekian dari saya, dari Korwil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah tinggal 1 dan 1, 2. Insya Allah PDDI ini koordinator PDDI, silakan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya. Kebetulan di kepengurusan periode ini saya ditunjuk sebagai koordinator donor. Baru sekali kita mengadakan, saya sudah pernah berencana begini. Setiap ini setelah berencana aja, karena belum ada interupsi ya, saya nunggu kapan mau diadakan bicara begitu. Sekarang ada kesempatan saya sampaikan aja. Saya pernah kepikir donor selama ini udah jalan, dan ini juga event yang menurut saya sangat ya ada untuk berkumpul semua korwil. Jadi dulu saya pernah begini, setiap 6 bulan sekali semua korwil kumpul satu tempat, mungkin di lapangan atau dimanapun dan tempatnya, kita selalu mengadakan donor darah. Di situ mungkin ada beberapa kegiatan yang ikut dirangkai bersama. Ini sekaligus saya sampaikan di saat ini karena memang belum pernah kita bicara tentang program. Jadi kalau ini bisa dijadikan masukan, nanti ke depan ya insya Allah akan saya bicarakan, karena inilah salah satu event kita. Dan bagaimana tentang pembiayaannya, saya berpikir selama ini setiap bulan semua korwil mengadakan arisan dan mereka juga biayanya masing-masing, itu nanti bisa diakumulasi jadi satu. Jadi pengurus pusat tidak perlu mengeluarkan biaya. Malah kalau eventnya jadi satu, mungkin insya Allah bisa kita carikan sponsor. Jadi ini saya pikir saya hanya sampaikan kalau memungkinkan, karena ini belum pernah ada program. Saya tahu bisa berusaha untuk menjadikan tradisi kalau memang bisa dikerjakan. Kalau ini bisa diterima oleh forum ini, silakan nanti akan saya tindak lanjuti. Saya pikir demikian. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah dari Korwil Paciba, yaitu ini ketua Korwil baru, yaitu Saudara Musyadi. Habis itu nanti Bapak Ketum atau Wakil menanggapi secara. Dan saya beritahukan bahwa di sini juga ada musola, jadi nanti bisa sholat zuhur di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil dari Paciba, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin mengabarkan alhamdulillah kemarin dalam rangka menanggulangi mungkin beberapa anggota yang terdampak COVID ini, dari pengurus memutuskan untuk membagikan sembako. Pada waktu bulan puasa itu 2 kali, sebelum di awal-awal puasa sama sebelum lebaran, yang uangnya diambilkan dari kas paguyuban. Yang kedua juga saya mengusulkan seperti Papang tadi, mungkin di antara anggota Denpal sama anggota Cilacapan tidak saling kenal gitu. Gimana kalau mungkin diadakan arisan bersama gitu, biar lebih saling kenal gitu kan. Kalau sekarang mungkin anggota Denpal tidak kenal sama anggota Paciba atau anggota Semboran gitu kan. Kalau ketemu di jalan mungkin tidak kenal gitu. Jadi biar lebih mengakrabkan, bisa mungkin bulan ini Semporan sama Paciba atau Semporan sama Densel. Besoknya lagi Denpal sama Densel atau Denpal sama Kebumenan gitu. Mungkin bisa nanti dari pimpinan pusat bisa datang ke sana perwakilannya, tidak perlu ketuanya gitu. Mungkin bisa dijadwalkan berapa bulan sekali gitu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan beberapa evaluasi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sudah berusaha bagaimana membuat Banyumasan ini eksis. Pertama, mohon maaf Pak Bapak Ketua Dewan Pembina, satu-satunya paguyuban yang punya sekretariat yang permanen hanya Paguyuban Banyumasan yang terletak di Jalan Ahmad Yani 167. Itu pun sampai hari ini, mohon maaf, saya kontraknya cukup mahal, tidak pernah dimanfaatkan. Yang kedua, satu-satunya paguyuban yang pernah diberikan kesempatan untuk menempati ruang pertemuan Kodam yang di Jalan Udayana.
hanya paguyuban Banyumasan. Ketika itu terjadi peristiwa luar biasa di Bali, ada bunuh-bunuhan antara Laskar Bali dan Baladika. Saya mencoba, inilah kita sebagai paguyuban tertua menunjukkan bahwa kita akan bisa memberikan kontribusi nyata. Kebetulan waktu itu Pak Pangdamnya Pak Kustanto, saya menyampaikan kepada beliau diberikan kesempatan. Alhamdulillah juga semua ormas datang. Yang ketiga, setiap ada perayaan ulang tahun, mohon maaf saya terima kasih sekali dengan Pak Pariono, kita dapat fasilitas juga di diklat perindustrian, dan itu pun gratis. Jadi terus terang Nyun Sewu, saya kadang-kadang evaluasi apa sebenarnya yang terjadi di Banyumasan. Mohon maaf Nyun Sewu, saya bukan cerita sombong dan saya kebetulan dapat amanah sebagai ketua pengacara di Bali. Anak buah saya 385 lawyer. Alhamdulillah juga berjalan apa adanya. Dalam arti mereka ada loyalitas. Yang saya lihat di Banyumasan ini Nyun Sewu, loyalitasnya kurang. Jadi misalnya neng aku lebih nang ke kakaknya deh Pak Cahyanto jenis bebas ini, yakin ususnya itu dibawa. Apa bentak lakoni? Perayaan di Kodam itu saya habis ratusan juta. Terus terang saja, untuk souvenir aja yang ada gambarnya lambang Banyumasan itu saya beli hampir 70 juta. Terus anak mana yang bawa sinden apa-apa 20 juta tak bayar. Semua saya sudah berusaha bagaimana mengangkat. Artinya begini, dari hasil evaluasi saya selaku ketua, Banyumasan sangat dihargai oleh luar, tapi kan ironis, kenapa di dalam kok Nyun Sewu aja menglang lamise tok lambe orang tekan hati. Saya sudah evaluasi itu semua. Jadi dari pertama saya terpilih waktu itu, saya sudah menyampaikan terus kabeh pada orang usah gawa apa diuculi kabeh diudari kabeh, kita berangkat dari yang sama, sing jadi profesi pengacara kabeh pada supaya guyup rukun dan sebagainya. Tapi mohon maaf, saya mengambil semua itu memang Nyun Sewu ada ego pribadi yang mohon maaf kadang-kadang ada masalah pribadi, iri dan dengki, golek pengikut, ngantem dan sebagainya. Saya sudah paham semua. Mohon maaf lah, jadi wong Banyumas kan perlihat paribahasannya daripada jalur lebih baik kencang mati dong perlihat. Tapi memang teori, prakteknya tidak. Jadi kabel selalu, mohon maaf ya, ini rasa kesetiaan, rasa loyalitas yang saya lihat tidak ada. Baik yang di atas, mohon maaf, yang merasa senior dan sebagainya maupun di bawah. Cuma saya terus terang, ini masalah kita bersama. Nyun Sewu, saya berkali-kali ngomong, lebih baik saya tidak jadi ketua tapi tetap guyup rukun. Untuk apa? Jadi nang luar sudah nama kita harum sekali. Mana yang tidak mengakui? Mohon maaf Pak Jarto, semua ngakui. Preman-preman Nyun Sewu di kalau Banyumasan, karena kita potensial sekali. Pada waktu kepengurusan saya kebetulan pangdamnya juga Pak Kustanto Banyumasan, terus Kapoldanya Pak Sugeng Priyanto Banyumasan, sing siki kejaksaan Pak Sunarto Banyumasan wis pindah, Pak Dandeno Pak Tugino Banyumasan, siki pangdamnya ganti Pak Beni. Pak Beni walaupun bukan Banyumasan kan dekat sama saya dapat tugas-tugas khusus dari Pak Beni walaupun beliau dari Brebes. Sekarang gantinya Pak Kurnia Dewantara juga dari Kebumen. Cuma ini saya mohon bagaimana untuk kedepannya Banyumasan, ini potensi luar biasa. Jangan sampai mau Nyun Sewu loh, kita mau melangkah keluar di dalam aja ancur-ancuran. Ini Nyun Sewu loh, kita tidak melihat. Saya memahami, saya mempelajari karakter masing-masing. Jadi Nyun Sewu ke Pak Ramane ke, kadang-kadang egonya pada luar biasa. Bener akeh sing kemplitak. Nah ini berprinsip arep kemplitak apa-apa ke sedulure dewek. Kewajiban membina dan sebagainya. Makanya kemarin saya agak keras di dalam WA Nyun Sewu bahwa ini untuk acara hari ini Nyun Sewu memang ketika orang diundang, sing diundang pengurus itu kan sebetulnya bentuk shock terapi. Jadi ini ya mohon maaf lah,
saya sangat mencintai Banyumasan. Pengenduran ini, totalitas pengabdian anak Banyumasan. Saya selalu membawa ngangkat nama Banyumasan semua di mana-mana. Tapi nggak ngapa yang mati-matian untuk betul-betul bangga menjadi Banyumasan, sementara kita ini nggak bangga. Yang sewu, gara-gara orang seneng karo Pak Riwanto, wah golek bala, yuk nyerang dan sebagainya. Kelalen, Pak Riwanto ki sapa, kebenaran jadi pengurus diserang, ketuanya diserang dan sebagainya. Ya monggo lah, itu kan kewajiban kita semua untuk saling mengingatkan, saling yang sewu lah. Nek nyor paribasanya biome apa benar ramane yang terima. Ini kan saya ramane. Nek nyor ki diajari nang wong tuaku niki teng mboyo. Wong jeneng wong tuwa ki pada kalau Quran bodol. Walaupun Quran bodol tetap diwaca terus kan gitu. Artinya apa? Kita tetap hormat dan sebagainya, kita minta nasihat dan sebagainya. Mudah-mudahan rasa betul-betul persaudaraan sedulur itu terus tekan hati beneran. Bukan karena mohon maaf, bukan karena profesinya yang satu ini enggak. Kita sama-sama hidup di perantauan. Untuk itu sekali lagi saya mohon bagaimana cara kita untuk semua warga lah. Tentunya kan dimulai dari yang senior, pengurus jaringannya, bagaimana kita satu kata satu hati dalam rangka supaya rasa keakraban, kerukunan sebagai tujuan akhir daripada katanya Banyumasan kan guyub rukun. Jadi aja mau nyen saya boleh nyen bahasa sederhananya anak sing mompori ya aja dipanasi pisan, dinasihati kepada Arab sing pada bejut, Arab sing pada petakilan kan sedulure dewek. Bagaimana menyadarkan sehingga menumbuhkan rasa saling memiliki, saling mencintai, saling kebersamaan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Ramane mungkin tanggapi Ramane. Bapak sekalian yang hormat, berkaitan dengan dinamika kita memang pasang surut ya. Memang kita semuanya punya kelebihan, punya kekurangan. Take and to give nih bahasanya si Badrun ya. Bahasanya si anu apa ya? Pak Roso. Tuh ini sebelah. Ada kurang ada lebihnya. Jadi mulai tepas dirapain aja banjuran saling apa, saling kediren ya. Saling kaden bahasa Balinya. Itu saling kaden, saling mengingatkan watawasaw bil haq watawasaw bis sabr gitu ya. Aja jarkoni, inyong itu masuk kadang-kadang jarkoni, bisa ngajar orang bisa ngelakoni gitu. Ya itu memang manusia ya, mana manusia. Nah, di sisi kita kembali kepada ruh apa namanya, hati nurani lah. Ruh Islam juga sejalan dengan itu, maka saling mengingatkan saja. Alhamdulillah melalui WA, sekalipun kita tidak terus menerus saling menjawab, tapi insya Allah melalui WA yang sekarang ini, teknologi yang sekarang ini bisa untuk mengembangkan silaturahim, saling mengingatkan. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ini sudah waktu zuhur ya, dan kaitannya dengan masalah corona, nanti kita ditangkap diborgol semuanya karena tidak sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Cukup tinukup insya Allah agar pada sadar bahwa ini yang perlu dan lain sebagainya. Ya kita harus introspeksi, ibda binafsika ya. Hasibu ampusakum qabla an tuhasab. Ini rumus-rumus yang harus kita pakai. Harus kita tepas dira, banjuran saling mengingatkan dan sebagainya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambah, nanti kalau memang perlu tempat untuk rapat dan sebagainya, amatnya ini bisa. Di sini bisa. Saya punya satu tempat lagi di Jalan Nanakusuma, itu lebih besar lagi. Nanakusuma 30. Monggo lah. Ini demi untuk Banyumasan semua kan itu. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Riwanto, silakan semenit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Beberapa hal mungkin yang perlu saya tanggapi. Kami sangat menyadari bahwa selama 2 periode menjelang periode kurun waktu
kepengurusan kami, tentunya di samping ada nilai positif, negatifnya ada. Saya harap teman-teman juga bisa memahami, kami jelas dalam hal ini organisasi kan sifatnya sukarela, sehingga mohon maaf, sehingga kami tidak bisa memaksimalkan kinerja daripada masing-masing bagian. Walaupun demikian, hal-hal yang sifatnya krusial, yang sifatnya harus dilakukan oleh masing-masing korwil, tetap kami monitor. Kami berikan otoritas penuh terhadap apa yang dilakukan oleh masing-masing korwil, monggo. Tapi untuk kegiatan pusat, misalkan di masing-masing seksi, ya kita sifatnya insidental. Ketika ada kegiatan yang sifatnya harus dilakukan, dikoordinasi oleh pusat, kita berusaha untuk mengoptimalkan. Seperti misalkan ada peristiwa yang harus kita wakili, misalkan ada undangan dari pemerintahan ataupun organisasi lain. Ketika dari pengurus, misalkan saya ataupun Pak Akbar tidak bisa menghadiri, jelas kami koordinasikan. Ketika pun kita bisa menghadiri, kami juga tawarkan kepada teman-teman yang mau berkenan menghadiri sama-sama kami. Terus ketika hubungan kami, janganlah katakanlah seolah-olah kami mengelompokkan diri di tingkat elit, tidak, ya. Kami pengurus nggak mau kenal dengan teman-teman sebagai anggota, tidak, ya. Mungkin kurang lah, ya. Sebagai contoh, beberapa kali kami komunikasi dengan korwil Semboran, ya. Tetap karena keterbatasan waktu tidak mungkin setiap saat ada kegiatan semua kami harus turun, tidak. Terhadap teman-teman katakanlah yang merasa ini, kita juga nggak pernah membeda-bedakan, sama, ya. Terkait dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korwil, terkait dengan gagasan Pak Roso dulu yang dikomunikasikan kepada saya tentang bantuan sosial, kalau nggak salah bendahara kami setiap bulan sekali itu meng-share posisi keuangan, baik keuangan kas ataupun suka duka. Kalau nggak salah itu di-share Pak Sohir. Jadi kekurangan yang harus ditanggung oleh masing-masing korwil di sana ada, kekurangannya berapa ada dalam bentuk PDF kalau nggak salah. Itu pun maaf Pak Sohir, secara lisan saya juga pernah komunikasikan pada Pak Sohir, tolong Denbar, ada kewajiban yang belum dipenuhi. Saya rasa kita nggak perlu terlalu formal amat lah. Yang penting terkomunikasikan. Inilah gunanya kita di sini adalah mengkoordinasi, ya. Tidak harus setiap kegiatan kita lakukan sendiri, tidak. Tentang siarah Pak Torehan, di awal-awal kami duduk sebagai pengurus itu pernah kami lakukan dan sebelumnya juga pernah dilakukan. Mungkin belakangan ini karena maaf saja kalau nggak teragendakan ketika ulang tahun. Sebetulnya waktu itu setiap ulang tahun teragendakan, ya, teragendakan kita siarah kalau nggak salah itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Andai kata ada yang tidak berkenan, harus dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riwanto, Bapak Ibu yang saya hormati. Demikianlah acara ulang tahun doa bersama dan gendu-gendu rasa pada siang pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dan sudah ditanggapi oleh pengurus inti, mudah-mudahan menjadi bahan perbaikan ke depan bagi kita semua. Terakhir, ini nanti foto bersama Bapak Ibu sekalian. Ini walaupun badannya wis lewat, saya secara pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin Mak. Neng nyongake salahe ucapannya, sikap, tindakan kepada Pak Marjan semuanya saya minta maaf. Memang saya merasa bahwa semua orang tidak ada yang suka semua, tidak ada yang tidak semua suka dan juga tidak semua senang. Jadi Kiai Ali begitu. Jadi kita harus, ya itu sebagai intervensi diri. Sekali lagi mohon maaf lahir batin.
Terima kasih. Mari kita tutup bersama acara ini. Nanti setelah itu foto bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling salaman, apa tanda salam tok, kaki baik. Terus foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini uang sumbangan spontan dapat alhamdulillah dapat 1.060.000 rupiah. Ini langsung diserahkan ke kas nanti ke bendahara. Ini bendaharanya kan belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali-kali rapopo. Gaya bebas. 1, 2. Luar biasa.